Mempelajari Makkiyah dan Madaniyah itu sangat penting bagi kita semua, terutama untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan juga untuk menafsirkan Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, hal positif yang menjadi mengapa kita harus mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah mempelajari Makkiyah dan Madaniyah akan menghasilkan sesuatu yang menjadi pemisah antara yang nasikh dan mansukh. Lalu hikmah, faedah atau keuntungan kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah adalah yaitu untuk bisa meresapi gaya bahasa Al-Quran, mengetahui pola bagaimana Al-Quran mengemukakan satu ayat kepada apa-apa yang telah ditujukan objeknya. Di sini kita nanti akan mengetahui atau memahami bahwasannya ternyata berbeda orang, berbeda objek akan juga berbeda cara penyampaian, berbeda cara gaya retorikanya, terutama juga gaya bahasa yang digunakan akan berbeda. Di sini kita akan melihat betapa indahnya Al-Quran dengan beragam gaya bahasa, dengan beragam tata cara yang mana telah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya mengetahui topik pembicaraan Al-Quran sesuai dengan karakteristik Makkiyah atau Madaniyahnya. Itu artinya ada perbedaan antara karakteristik ayat Makkiyah dan juga karakteristik ayat Madaniyah yang itu akan sangat menarik apabila kita bahas. Dan yang terpenting, mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu memiliki faedah yang sangat jelas bagi kita, yaitu mengetahui sejarah runtutan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang mana itu akan menjadi motivasi kita bahwasannya Rasul mengalami berbagai macam keadaan, berbagai macam peristiwa, dan itu kita juga bisa melihat bagaimana cara para ulama terdahulu menganalisis, mengklasifikasi ayat-ayat yang sebetulnya kalau misalnya kita lihat di kitab suci yang lain mungkin bisa jadi tidak ada. Tetapi Al-Quran ini sangat istimewa sekali. Turun di Makkiyah yang mana, turun di Madaniyah yang mana, maksudnya karakteristik ayat Makkiyah yang mana, karakteristik ayat Madaniyah mana. Nanti juga ada yang namanya mana saja sih ayat-ayat yang turun ketika Rasul ada di kampung halaman, mana saja sih ayat-ayat yang ketika Rasul sedang tidak di kampung halaman. Nanti ada yang lebih bagus lagi, bagaimana sih ayat-ayat yang diturunkan ketika malam hari, ayat-ayat yang diturunkan ketika siang hari. Itu berbeda-beda. Itu para ulama kita yang telah mengklasifikasikan ayat-ayat demikian. Nah itu luar biasa sekali gitu. Kalau misalnya kita melihat, berarti di antara klasifikasian ayat-ayat ini yang paling masyhur adalah Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama memiliki cara pandang yang berbeda-beda, dibagi menjadi 3 cara pandang. Yang pertama adalah, nah ini yang menarik, dihitung dari turun waktunya adalah semua ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut ayat Makkiyah, dan juga semua ayat yang turun sesudah hijrah itu disebut Madaniyah. Lalu yang kedua adalah ulama membagikan ayat Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan tempatnya atau letak geografisnya gitu. Segala sesuatu atau segala ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, bisa menjadi Mina, Arafah, Hudaybiyah, pokoknya sekitar Mekah, itu dinamakan ayat Makkiyah. Dan ayat yang turun itu di Madinah dan sekitarnya, bisa jadi Kuba, Uhud, Sil, pokoknya daerah-daerah sekitar Madinah, itu akan disebut ayat-ayat yang Madaniyah. Tetapi ada kekurangannya, yaitu adalah tempat-tempat seperti Tabuk, pokoknya tempat-tempat yang di luar Makkah dan juga di luar Madinah, itu menjadi bingung klasifikasiannya, apakah ini Makkiyah, apakah ini Madaniyah. Jadi bingung gitu, terutama ketika Rasul safar. Lalu ada juga pendapat yang ketiga, yaitu adalah sesuai dengan tujuan sasaran ayat tersebut. Apabila sasarannya adalah orang Mekah, maka itu dinamakan ayat Makkiyah. Apabila sasaran tujuan dari ayat tersebut adalah masyarakat Madinah, maka itu disebut dengan ayat Madaniyah. Lafaz-lafaz yang mengandung ya ayyuhan nas itu akan ditujukan kepada orang-orang di Mekah, yaitu disebut dengan ayat Makkiyah. Dan juga ayat-ayat yang seperti
Ya ayyuhallazina amanu itu ditujukan kepada masyarakat Madani dan juga disebut sebagai ayat-ayat Madaniyah. Dicukupkan dulu sekian. Nah, karena pembahasan Makkiyah dan Madaniyah itu akan lebih panjang daripada pembahasan kita sebelum-sebelumnya, maka saya akan membuat 2 part dari sesi Makkiyah dan Madaniyah ini. Lalu di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, tetapi lebih spesifik perbedaannya dan juga lebih spesifik bagaimana pola tema dari masing-masing sisi. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu dari materi belajar Ulumul Quran bersama. Nanti saksikan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan pertemuan sebelum-sebelumnya. Ada di atas atau bisa dilihat di playlist ini.